Liman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segenap para habaib yang kami hormati, kami cintai, kami ta'zimi, segenap para guru, para ustaz, para sesepuh masyarakat, para orang-orang tua yang kami hormati, dan segenap para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus kepada segenap seluruh panitia yang telah berjuang, telah berkorban untuk melaksanakan acara yang mulia ini. Kita doakan semoga Allah membalas semua upaya saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga bersama kita Ustaz Sultan. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf dia dapat menyebutkan satu persatu nama para tuan-tuan guru, namun tidak menghormati rasa suka, rasa cinta, rasa hormat saya kepada beliau-beliau semuanya. Dan yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah kita semua akan mendapatkan anugerah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai ceramah saya pada pagi hari ini, sedikit saya ingin menyampaikan tadi kesalahan di dalam penyebutan namanya sebenarnya nama saya Usman, tapi orang sering salah menyebut Umar, karena memang Umar dengan Usman itu sahabat yang tak bisa dipisah. Umar dengan Usman, khalifah setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dan dua sahabat ini sangat cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang keberapa kali. Ya. Padahal sudah jelas Utsman bin Abu Bakar tetap salah. Jadi itu seperti ada beberapa pelajaran bagi kita. Kalau orang sudah sangat dicintai sama Nabi, ya. Jadi Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman itu sangat dicintai sama Nabi. Terkadang tanpa disengaja mereka tidak bisa kita pisah. Tidak bisa dipisah. Saya cuma ingin cinta sama si fulan, tidak cinta sama si fulan, tidak bisa. Saya cuma ingin cinta sama sahabat Nabi, saya nggak senang sama keturunan Nabi, tidak bisa. Saya cuma ingin mengikuti keturunan Nabi, tapi saya tidak senang dengan sahabat Nabi, juga tidak bisa. Oh, saya ingin mengikuti guru saya saja, sementara guru orang lain tidak bisa saya ikuti. Tidak boleh itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, kalian masuklah dalam agama, belajarlah tentang agama secara keseluruhan. Kita tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh dipisah-pisah. Dan ini cocok dengan
dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah itu bahasa Indonesianya perantara. Carilah perantara. Ada dua rumus di dalam ilmu usul fiqh, yaitu ilmu para ulama, aturan di dalam menetapkan hukum dalam Islam. Kenapa dibikin sebuah aturan? Supaya orang tidak seenaknya, supaya orang tidak semudah pikirannya untuk menentukan kalau ini halal atau ini haram, ini boleh atau ini tidak boleh. Jadi dalam agama Islam menetapkan sebuah hukum, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Allah menegaskan dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kalian mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, ini diperintahkan, ini dilarang. Tidak boleh kita mengatakan hal yang demikian kecuali dengan aturan yang sudah disusun oleh para ulama. Semua itu untuk kesempurnaan agama kita. Jadi tidak sembarangan, sehingga orang-orang yang tidak mengerti dalam urusan agama, mereka tidak punya ruang untuk mengotak-atik hukum Islam. Orang yang tidak punya fondasi ilmu yang kuat, mereka tidak diperbolehkan seenaknya mengatakan ini boleh atau tidak boleh. Nah, jadi dalam Islam itu ada ilmu namanya ilmu usul fiqh, ilmu tata cara atau rumus syarat-syarat orang ingin menetapkan sebuah hukum dalam Islam. Yang ada dua rumus yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, ulama mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu wajib. Saya ulangi, sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka yang itu adalah wajib. Contohnya begini, kalau kita melaksanakan ibadah wudu, basuhan tangan yang harus dibasuh adalah sampai kedua siku-siku kita, sampai kedua siku kita, sampai sini. Kalau ada orang wudu, basuhannya tidak sampai ke sini, maka wudunya nggak sah. Ini semua kita tahu. Tapi yang harus kita ketahui, basuhan tidak akan sempurna sampai siku-siku kita kalau tidak kita lebihkan di atas siku-siku kita. Itu artinya apa? Melebihkan basuhan ke atas siku-siku hukumnya wajib. Karena tidak akan sempurna basuhan kita kecuali ketika kita lebihkan basuhannya. Contoh yang kedua, seumpama ada saudara kita, dia nggak bisa bangun sholat subuh kecuali dibantu dengan alarm. Dia nggak bisa bangun sholat subuh. Paling susah kalau bangun sholat subuh, kecuali kalau dia mengatur alarm. Sedangkan sholat subuh itu wajib hukumnya. Itu artinya bagi si dia untuk mengatur alarm setiap subuh hukumnya wajib. Untuk melaksanakan kewajiban mereka di dalam menunaikan sholat subuh. Kalau sampai dia tidak menyalakan mengatur alarmnya, maka dia berdosa. Itu rumus. Jadi kewajiban tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan melakukan hal yang lain, maka hal tersebut wajib kita lakukan. Ini yang pertama. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kegiatan Maulid Nabi, kita akui bersama di zaman sekarang yang pergaulan begitu luar biasa besar pengaruhnya, yang kita akui moral akhlak begitu luar biasa mundurnya, sehingga mengumpulkan umat dengan kegiatan yang seperti ini, menyampaikan sejarah Nabi di kesempatan seperti ini, menerangkan tentang Nabi di acara seperti ini, hukumnya sangat-sangat dianjurkan karena ini perantara
dari Allah. Ini adalah wasilah terbaik yang kita lakukan. Memang berbeda-beda cara orang senang dengan Nabi. Ada yang dengan sholawat, ada yang dengan puasa, termasuk Rasulullah. Beliau merayakan hari lahirnya dengan berpuasa setiap hari Senin. Ada yang dengan berkumpul bersama keluarga, ada yang pergi berangkat umroh, ada juga yang membaca pujian, qasidah, sholawat, maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda-beda cara mereka dalam melampiaskan kesenangan mereka, tapi tujuan mereka semuanya hanya satu, yaitu bagaimana bisa mengikuti Nabi, bisa mencontoh Nabi, bisa meneruskan perjuangan Nabi, dan bisa mendapatkan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi lagi, bahwa sesuatu yang sempurna atau sebuah kewajiban perintah dari Allah tidak sempurna kita lakukan kecuali melakukan hal yang lain, maka perantara tersebut wajib untuk kita lakukan agar sampai maksud kepada tujuan kita, yaitu mengenalkan umat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak mungkin kita mau keliling-keliling satu persatu ke rumah-rumah warga untuk mengenalkan mereka dengan Nabi. Terlalu banyak memakan waktu kita. Kita kumpulkan di hari-hari tertentu, di malam-malam tertentu, kenalkan sejarah Nabi, sampaikan cerita Nabi, sampaikan hukum Nabi. Sehingga perayaan seperti ini adalah perantara terbaik yang kita lakukan untuk menyampaikan kepada umat tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada rumus yang kedua. Ulama mengatakan, tarkun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li fi'lin min al-af'al laysa dalilan ala hurmati. Rumus yang kedua, Nabi tidak melakukan sesuatu itu bukanlah dalil, bukanlah alasan kalau sesuatu yang ditinggal Nabi itu adalah haram atau dilarang. Apa contohnya? Adakah sahabat melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan? Contohnya adalah Al-Quran yang sampai sekarang ada bersama kita. Kita tahu sejarah Al-Quran. Al-Quran pada zaman Rasulullah tidak terkumpul dalam sebuah kitab. Di rumah sahabat fulan cuma ada satu lembar. Di rumah sahabat fulan cuma ada beberapa ayat. Di rumah sahabat fulan cuma ada beberapa potongan ayat. Ketika terjadi peperangan Bi'r Ma'unah, ceritanya ada beberapa orang datang kepada Nabi mau minta guru. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kirimkan beberapa orang-orang hebat, murid-muridmu untuk datang ke kampung kami mengajar anak-anak kami. Siapa yang dikirim sama Nabi? Dikirim oleh Nabi 70 para penghafal Quran. Apa yang terjadi? Sampai di tengah perjalanan 70 penghafal Al-Quran dibunuh oleh mereka. Nabi marah semarah-marahnya karena Nabi telah mengirim guru-guru terbaik yang telah menguasai Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di tengah perjalanan mereka dibunuh oleh orang-orang yang tadinya mengaku ingin belajar tentang Islam, tapi mereka mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tindakan Nabi? Apakah Nabi berdiam diri, sabar, atau Nabi cuma menyampaikan kepada umat itu urusan mereka, biar saja? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kirim pasukan untuk membalas orang-orang yang telah membunuh para penghafal Al-Quran. Tidak sampai di situ, Nabi telah menetapkan sebagai ajaran resmi dalam Islam bahwa kita disunnahkan ketika mendapatkan musibah atau gangguan untuk membaca yang namanya qunut nazilah. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin. Itu doa diajarkan Nabi karena terjadinya pembantaian terhadap 70 penghafal Al-Quran. Sahabat mulai khawatir, ini Al-Quran kalau tidak dikumpulkan, nanti Al-Quran bisa hilang dari rumah-rumah para sahabat. Penghafal Al-Quran sudah 70 orang dibunuh. Karena Nabi sangat senang sekali sama orang yang hafal Quran, termasuk yang diistimewakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat mulai merangkum, sahabat mulai menyusun satu persatu. Tapi di zaman Rasulullah tidak terkumpul
menulis sebuah kitab yang ada di zaman kita sekarang, terkumpul 30 juz dalam satu kitab. Meninggalnya Rasulullah SAW. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah pertama yang telah menggantikan Rasulullah. Pada masa beliau ada tantangan yang sangat berat di masa kepemimpinannya, yaitu ada kelompok yang mengikuti nabi palsu. Ini kalau urusan palsu-palsu dari zaman Nabi memang sudah ada. Nabi palsu ada, malaikat palsu ada, ustaz palsu pun ada. Dari zaman Nabi. Dia tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan, tidak punya dasar ilmu, tapi bikin majelis di mana-mana, mengajarkan umat tentang apa yang disampaikan, apa yang kita ucapkan, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu sangat takut sekali kalau tampil di depan orang. Mereka khawatir, takut ditanya tentang sesuatu, mereka tidak bisa jawab. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang hukum, beliau suruh ke Imam Malik. Imam Malik ditanya tentang hukum, beliau suruh ke Imam Syafi'i. Mereka saling tolak menolak di dalam menjawab pertanyaan. Tapi orang sekarang sebagian seperti obral jawaban. Jadi ketakutan terhadap menetapkan sebuah hukum itu hampir hilang di zaman kita sekarang. Seolah-olah kita sudah menguasai sekian banyak masalah, sehingga dengan gampang tanpa ada rasa khawatir kita menerangkan sesuatu kepada umat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Dia ini ngaku nabi. Jadi sebagaimana di Madinah ada nabi, dia juga pengen jadi nabi. Kampung ini ada ustaz, kampung sebelah juga pengen punya ustaz. Kampung ini bangun masjid, kampung sebelah juga pengen bangun masjid. Itu dari zaman Nabi. Cuman bedanya yang dilarang itu bukan persaingannya, yang dilarang itu bukan jumlah majelisnya, tapi yang dilarang itu kalau tujuannya menyesatkan. Semakin banyak majelis tentu lebih baik kalau tujuannya mendekatkan umat kepada Allah. Kalau tujuannya menyampaikan hukum Allah. Makin banyak masjid, makin banyak guru, makin banyak majelis, tentu lebih besar manfaat untuk umat. Ini Musailamah Al-Kadzdzab, dia kumpulkan beberapa orang pengikutnya. Dia suruh untuk tidak membayar zakat. Jangan bayar zakat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar marah. Karena kalau orang mengingkari kewajiban membayar zakat, itu hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Ada sebuah kitab Az-Zawajir, kitab karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar. Jadi ada dosa-dosa besar yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Seperti kalau ada orang mengatakan hukum Islam tidak layak untuk diterapkan di muka bumi ini, hukumnya murtad. Kalau kita tidak mampu, bilang saja tidak mampu. Jangan katakan hukum Islam tidak layak untuk diterapkan. Kalau kita tidak mampu, bilang saja tidak mampu. Agama kita selamat, akidah kita aman. Tapi kalau kita mengatakan hukum Islam tidak layak, itu hukumnya telah murtad, keluar kita dari agama Islam. Waliyadzubillah. Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan kepada pengikutnya, jangan bayar zakat. Zakat tidak lagi wajib setelah meninggalnya Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar marah. Dikirim pasukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pada peperangan yang dikatakan Al-Yamamah, peperangan Al-Yamamah, beliau juga mengirim jumlah yang sama, 70 penghafal Al-Quran dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar untuk melawan Musailamah dan para pasukannya. Apa yang terjadi? Ternyata 70 penghafal Al-Quran ini gugur di peperangan Al-Yamamah. Sayyidina Abu Bakar sedih. Datanglah Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, sudah 140 penghafal Al-Quran, belum lagi yang meninggal di luar perang. Saya sarankan kepadamu, cepat engkau perintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dijadikan dalam sebuah kitab. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Wahai Umar, saya takut melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah perintahkan kumpulkan Al-Quran menjadi satu kitab. Saya takut melakukan yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Abu Bakar,
wahai Abu Bakar, demi Allah, ini adalah saran terbaik. Ini adalah permintaan yang sangat mulia sekali untuk kemaslahatan agama Islam. Cepat kau perintahkan kepada bawahanmu untuk mengumpulkan Al-Quran, dijadikan satu kitab supaya memudahkan kaum muslimin untuk membacanya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kasih saya waktu wahai Umar. Sayyidina Abu Bakar berharap ada petunjuk dari Allah. Akhirnya keesokan harinya beliau mengatakan, hatta syarahallahu sadri fa'alimtu annahu al-haq. Abu Bakar mengatakan, saya bingung sampai pada masanya Allah melapangkan dada saya sehingga saya yakin yang akan saya lakukan ini adalah suatu kebenaran. Sayyidina Abu Bakar langsung mengumandangkan pengumuman. Dikumpulkan semua para penghafal Al-Quran, dikumpulkan lembaran-lembaran yang ada di rumah-rumah sahabat untuk dijadikan sebuah kitab yang bisa memudahkan kaum muslimin untuk membacanya. Sekali lagi, ini tidak pernah diperintahkan oleh Nabi dan bukan terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkumpullah dengan berkat keputusan dari Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran menjadi sebuah kitab yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Belum sampai di situ. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran terkumpul sebanyak 30 juz dalam satu kitab, tapi dengan berbeda-beda riwayat pembacaannya. Sampai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, jadi semua dilakukan oleh para sahabat. Sampai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ada beberapa orang, kebetulan pada zaman Sayyidina Umar, para penghafal Quran, mereka banyak pergi berdakwah, menyampaikan agama Allah di seluruh penjuru dunia. Mereka terpisah-pisah. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, mereka kumpul, beberapa orang datang kepada Sayyidina Utsman. Ada salah seorang sahabat membaca Al-Quran dengan bacaan yang beda, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi. Memang Al-Quran sudah terkumpul dalam sebuah kitab, tapi ada yang mengkhawatirkan, yaitu cara baca yang berbeda-beda. Ini tidak pernah didengar dari Nabi bacaan seperti ini. Sayyidina Utsman pun khawatir dan bimbang. Beliau perintahkan untuk dikumpulkan seluruh para qurra'ul Quran, orang-orang yang telah menjadi ahli dalam membaca Al-Quran, dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan untuk disepakati di dalam membaca Al-Quran harus membaca dengan riwayat yang telah diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan bacaan yang telah diajarkan oleh Nabi, maka bacaannya tertolak, dan bacaan itu dikatakan bacaan syadzah, bacaan yang keluar daripada kaidah di dalam membaca Al-Quran. Pengumpulan itu terjadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau berbicara tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, itu bukan hal yang terlarang. Karena terus terang, banyak hal-hal yang di zaman kita itu tidak pernah mungkin ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari para ulama, memikirkan perantara, wasilah, cara bagaimana mengumpulkan umat, bagaimana mengajarkan umat, bagaimana menyampaikan kepada umat. Apalagi di zaman sekarang, orang dengan gampang mengatakan sesuatu, orang dengan gampang menyebarkan sesuatu tanpa mereka tahu dasarnya, tanpa mereka tahu asal usulnya. Itu karena faktor zaman yang sangat dahsyat sekali di zaman kita sekarang ini. Maka sekali lagi, kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan pelaksanaan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantara. Seperti kita zikir, itu perantara kita untuk menghubungkan hati kita dengan Allah. Tanpa zikir, orang tidak bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya
karena kita wajib mengingat Allah, maka hukum zikir juga wajib untuk kita laksanakan, untuk kita baca, untuk kita lantunkan, karena itu adalah perantara untuk hati kita senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengarkan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Ahli tafsir berbicara tentang ayat ini. Ada yang mengatakan dari golongan kalian artinya dari kalangan manusia, sehingga tidak kita temukan nabi dari golongan jin. Jadi syaratnya menjadi nabi itu adalah harus seorang manusia. Jin tidak ada yang jadi nabi, tapi ulama banyak. Dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Jin. Ceritanya kelompok satu kampung jin datang kepada Nabi, mereka bercerita tentang suasana di alam jin. Karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk manusia dan juga untuk para jin. Jadi mereka datang beramai-ramai kepada Nabi, mereka cerita tentang hal ahwal kehidupan di alam jin. Di antara cerita mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna minna salihuna wa minna dunadad." Wahai Rasulullah, kami kelompok jin ini ada yang muslim, ada yang saleh, ada yang berilmu, ada yang kafir, ada yang fasik, ada juga yang bejat perilakunya. Jin yang sering mengganggu itu termasuk jin yang bejat perilakunya. Ada jin yang saleh, ada jin yang berilmu. Mereka membangun masjid, mereka mengadakan majelis-majelis ilmu, mereka menerangkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bedanya, kalau jin usianya lebih lambat daripada manusia. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah kepada manusia dan juga jin, termasuk kepada seluruh alam semesta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian, dari manusia. Apa hikmah Nabi itu dari kalangan manusia? Hikmahnya adalah memudahkan kita sebagai manusia untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau Nabi dari malaikat, coba kalau Nabi dari jin, bagaimana kita mau contoh sunnah Nabi? Bagaimana kita tahu kalau makan sebelah dengan tangan yang kanan itu disunahkan oleh Nabi? Bagaimana kita bisa tahu kalau masuk ke rumah mendahulukan kaki yang kanan itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi memudahkan umat manusia untuk mencontoh mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayat yang kita dengar barusan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat untuk kita semuanya di dalam diri Nabi suri tauladan yang baik. Tapi tidak semua orang bisa menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Orang akan mudah menjadikan Nabi sebagai panutan kalau dia ingin dekat sama Allah, kalau dia ingin kembali kepada Allah, ingin ibadah kepada Allah, dia akan gampang menjadikan Nabi sebagai panutan. Tapi kalau orang masih rakus sama dunia, kalau orang masih punya pikiran yang kotor, biasanya dia kesulitan untuk mengikuti Nabi. Contohnya gampang. Kadang kita jujur, kita makan atau minum lebih sering menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan. Karena Nabi tidak begitu berharga dalam diri kita. Makanan lebih kita sukai, minuman lebih kita sukai, sehingga kita lupa untuk makan dengan cara Nabi. Jangan kita abaikan. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Allah katakan kalian tidak akan mampu untuk menjadikan Nabi sebagai panutan kalian. Kalian tidak akan sanggup untuk menjadikan Nabi sebagai idola kalian, kecuali kalau hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau hidup kita hanya
kepada Allah, sehingga kita dengan sangat mudah kita adab seperti adab Nabi, kita tidur seperti tidurnya Nabi, kita berjalan seperti perjalannya Nabi, kita berpakaian seperti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita memang dalam hati ini ada rasa senang, ada cinta, kita mengharapkan Allah semata. Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Ada pelajaran yang sedikit kita pahami. Ada perbedaan antara rasul sama nabi. Jadi dikatakan oleh para ulama, kalau dia seorang rasul itu sudah pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Perbedaannya adalah nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah hanya dalam kalangannya saja, keluarganya saja, di rumahnya saja. Sehingga jumlah nabi itu tidak terhitung. Jumlah nabi itu jutaan. Jumlah nabi itu banyak sekali. Tapi tidak semua nabi dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada nabi yang bertetanggaan, ada yang nabi berdekatan pada zaman dahulu sebelum kalau rasul mereka mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Maka setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu menjadi rasul. Kalau kita baca kitab tafsir, kita baca sejarah, kita banyak cerita. Ada nabi-nabi yang seolah-olah asing kita dengar. Ada namanya Nabi Syam'un, ada nama nabi, ada Hadun, ada beberapa nabi-nabi Allah yang mungkin baru saja kita dengar. Tapi ketahuilah jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit, wahai saudaraku sekalian. Tetapi yang wajib kita imani, yang tertera di dalam Al-Quran, 25 rasul, para rasul yang harus kita imani. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, dan tidak sampai di situ. Beliau Allah jadikan sebagai pemimpin para rasul. Beliau Allah jadikan sebagai penyempurna para rasul. Semua ajaran dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa ada pada syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suatu nikmat dari Allah untuk kita semuanya. Kita lahir sebagai umat Nabi, itu tandanya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah ayat yang telah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Allah akan menganugerahkanmu sebuah pemberian yang engkau pasti senang. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku tidak akan pernah senang kecuali semua umatku masuk ke dalam surga, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengatakan semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, illa man abah, kecuali yang tidak mau. Sahabat heran, kok ada orang yang tidak mau, wahai Rasulullah? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu siapa? Nabi katakan apa? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad abah. Siapa yang taat, patuh, tunduk, dia akan masuk surga. Maka di hidup ini kita perlu sabar. Istiqomah ibadah itu tidak gampang. Istiqomah baca Quran itu berat. Menjadi orang baik itu ujiannya besar. Kita harus sabar. Isbiru, kata Nabi, sabar hatta talqauni 'alal haud. Sabarlah kalian dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kesusahan ekonomi membuat kita melakukan perkara yang haram. Jangan sampai banyaknya ujian membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya perlu sabar sampai kita meninggalkan dunia ini dan kita bertemu sama Nabi, kita masuk surga bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari golongan kalian. Ada yang menarik. Sebagian ahli tafsir, sebagian qiraat, sebagian bacaan, dia tidak membaca laqad ja'akum
anfusikum, tapi dibaca dengan bentuk kalimat yang lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi ada sebuah riwayat bacaan yang Nabi terima dari malaikat Jibril bukan dengan kalimat anfusikum, tapi diterima oleh Nabi dengan kalimat anfusikum. Jadi perbedaannya sangat luar biasa sekali. Walaupun terlihat satu kalimat, hanya beda harokat saja. Yang pertama anfusikum, yang kedua anfasikum. Cuman beda harokat, tapi artinya luar biasa sekali. Apa kata ulama mengatakan? Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang paling terbaik di antara para rasul, yang paling terbaik dari sekian banyak manusia. Sukunya terbaik, bahasanya terbaik, pakaiannya terbaik, sandalnya terbaik, pandangannya terbaik, sahabatnya terbaik, anak keturunannya terbaik, pengikutnya terbaik, umatnya terbaik. Tidak ada umat yang lebih mulia dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Makanya saudaraku sekalian, di zaman kita ini ada upaya yang ingin menyederhanakan Rasulullah. Seolah-olah Nabi itu manusia biasa. Nabi itu biasa-biasa saja. Tidak perlu kita berlebihan di dalam mengagungkan Nabi. Coba kita bayangkan, kalau ada manusia di zaman kita, dia minum air kencingnya Nabi, maka neraka tidak berani membakar jasadnya. Kalau ada orang di zaman kita, dia minum darahnya Nabi, maka neraka tidak berani untuk membakarnya, karena di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah SAW. Tapi itu luar biasa sekali. Sandal yang beliau pakai pernah sampai ke 7 lapis langit atas sana. Gamis yang dipakai oleh Nabi tidak disuruh buka oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah minta izin kepada Allah untuk melihat zatnya. Rabbi arini, wahai Tuhanku, izinkan saya melihatmu. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau pergi ke Tur Sina, kau pergi ke Gunung Sina. Kalau saja kau lihat itu gunung, engkau masih sanggup menatapnya, kau masih kuat melihatnya, kau akan menyaksikanku, kata Allah. Tapi satu syaratnya, lepaskan dulu sandalmu. Nabi naik ke Sidratil Muntaha pada peristiwa Mi'raj. Allah tidak perintahkan Nabi untuk buka sandal. Nabi bertemu Allah dengan gamisnya, dengan sandalnya. Saking luar biasanya, ada para ulama itu sandal Nabi, ada fotonya, digambar sama mereka sandal Nabi sesuai riwayat. Sahabat menceritakan bentuk sandal Nabi seperti ini. Jadi mereka lukis, mereka ukir, mereka gambar sandal Nabi, mereka tempel di rumah mereka. Itu bukan syirik, tapi itu mengharapkan berkah dari sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hanya sebuah gambar, tapi sesuai dengan bentuk sandal Nabi, itu sudah cukup memberikan kepuasan daripada kerinduan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang paling mulia. Mulia agamanya, mulia pengikutnya. Orang yang mau hidup mulia di dunia ini, jangan idolakan selain Rasulullah. Orang yang mau selamat di dunia ini, ikuti saja Nabi, ikuti majelis-majelis Nabi, ikuti arahan-arahan Nabi. Kita akan selamat, kita akan bahagia, kita akan tentram, kita akan sukses dunia sampai akhirat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang terpenting pada pagi hari ini adalah yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang suku dan budaya beliau. Ada sebuah upaya seolah-olah ingin menjauhkan kita daripada bahasa Nabi atau pakaian Nabi, atau termasuk juga budaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang awam harus mengerti bahwa Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau terlahir sebagai orang Arab. Memang beliau bukan orang Melayu, memang beliau bukan orang Jawa, memang beliau bukan orang Barat,
Beliau sebagai orang Arab yang harus kita ketahui sebagai akidah dan iman kita kepada Nabi. Allah tidak mungkin menetapkan Nabi sebagai orang Arab kecuali ada keistimewaan di dalam suku Arab, kecuali ada kelebihan di dalam suku Arab. Allah tidak mungkin menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab kecuali ada kelebihan dan keistimewaan di dalam bahasa Arab. Allah tidak mungkin mengizinkan surga, orang-orang di surga berbicara dengan bahasa Arab kecuali ada keistimewaan kelebihan di dalam bahasa Arab. Maka jangan sekali-kali kita terima kalau ada orang yang ingin menjauhkan atau membuat kita benci dengan bahasa Arab. Itu artinya mereka ingin menjauhkan kita dari Nabi SAW. Kalau ada upaya dari manusia yang ingin menjauhkan kita daripada kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW, sebenarnya mereka bukan mengajarkan kita benci kepada Arab, tapi secara perlahan-lahan mereka akan menjauhkan kita dari Nabi SAW. Kita pakai gamis ini pakai Nabi. Silakan orang pakai batik, silakan, tapi jangan mencela gamis. Silakan orang mau pakai pakaian budaya mereka, silakan, tapi jangan kau caci budaya Nabi. Jangan kau anggap budaya Nabi sebagai masalah dalam budaya kita. Tidak. Nabi justru pernah menghormati budaya orang lain. Kita tahu suatu ketika ada orang Yahudi ketemu sama Nabi. Ini contoh kalau Nabi sangat menghargai budaya. Ada orang Yahudi ketemu sama Nabi di pasar. Nabi tanya, wahai saudaraku, wahai orang Yahudi, aku lihat kalian berpuasa pada hari ini. Apa yang mendorong kalian berpuasa? Apa kata orang Yahudi? Mengatakan, wahai Muhammad, ini menjadi budaya resmi kami. Setiap bulan Muharram kami berpuasa sebagai rasa syukur kami bahwa Nabi Musa diselamatkan oleh kejaran Fir'aun dan para tentaranya. Nabi tidak katakan budaya kalian itu rusak, budaya kalian itu kacau. Apa kata Nabi? Kalau begitu saya lebih berhak mengikuti budaya kalian karena saya adalah pengikut Musa. Sehingga Nabi mengikuti budaya mereka. Maka kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh anti dengan budaya-budaya yang ada di tempat kita. Kita ikut aktivitas mereka, kita ikut budaya mereka, selama tidak merusak agama Islam. Selama tidak bertentangan dengan agama Islam, Nabi justru memerintahkan umatnya untuk mengikuti budaya. Apa yang dilakukan oleh para pendakwah, apa yang dilakukan oleh para wali songo, itu cara terbaik yang mereka wariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Apa yang berkaitan dengan orang Arab itu adalah sukunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menyalahkan orang Arab, salahkan sifat karakter manusia secara personil. Jangan kita salahkan secara keseluruhan bahwa Arab bikin resah, bahwa suku Arab tidak baik. Itu adalah orang yang berupaya untuk menjauhkan kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis dari Nabi mengatakan, ahibbul Arab, inni Arab, wa lughatul Quran Arabiyyah, wa lughatu ahli jannah Arabiyyah. Ala man ahabbal Arab fa bi hubbi uhibbuhum wa man abghadha al Arab fa bi bughdi ubghiduhum. Nabi mengatakan, sukailah Arab, saya orang Arab. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Siapa yang suka dengan Arab, Allah akan suka dengan mereka. Siapa yang benci dengan Arab, Allah akan benci dengan mereka. Kenapa kita disuruh suka dengan Arab? Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Kalau kita benci dengan bahasa Arab, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Kalau kita tidak senang dengan Arab, bagaimana kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki? Itu bukan budaya, tapi itu adalah syariat. Yang berkaitan dengan Nabi dari ucapan sampai perbuatan atau perintah, itu bukan budaya, tapi itu bagian daripada agama
azizun alaihi ma anittum. Nabi itu adalah seorang nabi, seorang manusia yang sangat peka sekali sama urusan umatnya. Azizun alaihi ma anittum. Nabi marah kalau umatnya sedang marah. Nabi sedih kalau umatnya sedih. Nabi kecewa kalau umatnya kecewa. Nabi susah kalau umatnya susah. Suatu ketika pernah, wahai saudaraku sekalian, ada seekor onta. Ini bukan manusia, binatang. Onta ngamuk-ngamuk di sarang di kandang. Pemilik onta merasa ketakutan. Ini onta lebih besar dari kuda, lebih besar dari kambing, apalagi kambing. Onta itu luar biasa sekali kekuatannya. Dia bisa menampung air 1 bulan. Kekuatannya luar biasa. Ini pemilik onta ini takut. Dia sedang diamuk sama ontanya sendiri. Akhirnya dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong kau urusi ontaku itu. Sahabat, kalau orang zaman sekarang, kita datang ke guru kita, ada kambing kita nakal, misalnya kambing kita suka ganggu orang, kita datang sama guru minta air. Itu orang bilang kita syirik sama guru kita. Orang bilang kita terlalu berlebihan sama guru kita. Padahal sahabat dalam urusan binatang itu datangnya ke Nabi. Loh, Nabi bukan ahli dalam binatang, tapi Nabi mengerti tentang kehidupan binatang-binatang yang ada. Kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara sama para binatang yang ada, tapi Rasulullah bisa diajak bicara oleh binatang mana saja. Itu kelebihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi katakan, di mana kau punya onta? Di kebun saya, wahai Nabi. Nabi ajak beberapa sahabat menghampiri onta. Sahabat ini khawatir juga. Ini onta gila, seperti anjing gila. Ini onta gila. Takutnya sahabat kalau Nabi dekat, Nabi diganggu oleh onta itu. Sahabat katakan, ya Rasulullah, jangan kau hampiri, biar kami saja. Apa kata Nabi? Kalian tidak paham urusan onta. Nabi hampiri, Nabi dekatkan telinga Nabi ke mulut onta, dan si onta itu mengarahkan mulutnya ke telinga Nabi, seolah-olah ada percakapan yang sangat serius sekali antara Nabi dengan onta tersebut. Sahabat yang menyaksikan terheran-heran, apa yang dibicarakan Nabi, apa yang dibicarakan onta, apa yang didengar oleh Nabi. Sampai setelah selesai, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, seolah-olah kalian ingin tahu apa yang dikatakan onta barusan kepada saya. Sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, kami penasaran sekali. Kata Nabi mengatakan, ketahuilah, onta ini lapor, tuannya itu banyak berikan pekerjaan, tapi porsi makannya sedikit. Marah dia, kata Nabi. Panggilkan saya sama pemilik. Panggil. Apa kata Nabi? Wahai hamba Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kau berikan onta ini pekerjaan yang berat, tapi makannya sedikit, porsi makannya kecil, pekerjaannya besar. Hati-hatilah, takut kepada Allah. Itu onta, apalagi manusia, apalagi umatnya. Pekerjaannya berat, sibuk, gajinya kecil, tanggung jawabnya besar, bagiannya kecil. Nabi susah, Nabi marah, sehingga Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min ummati amran wa syaqqa alaihim wa syaqqa alaihim, wa man waliya min amri ummati amran wa khaffa alaihim wa khaffa alaihim. Apa kata Nabi mengatakan? Wahai ya Allah, kalau ada orang mimpin umatku dan dia memberatkan urusan umatku, berjamaah dilarang, majelis dilarang, urusan ekonomi Islam dirusak, orang Islam mempraktekkan agama dibatasi. Allahumma ya Allah, siapa saja yang memimpin umatku, kalau mereka memberatkan umatku, maka beratkan hidupnya, perbanyak masalahnya, susahkan dia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Nabi tidak terima kalau umatnya disakiti. Nabi tidak terima kalau umatnya dizalimi. Didoakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya Allah, siapa yang memudahkan urusan umatku, maka mudahkanlah
urusannya. Maka kita tidak pernah ragu sama ucapan Nabi. Kalau sampai ada orang yang memimpin kita, dia memberatkan urusan umat Islam, kita tidak usah repot. Sudah ada doa Nabi, tidak perlu kita turunkan. Sudah ada doa Nabi, tidak usah kita caci maki. Sudah ada doa Nabi SAW. Dan kalau ada orang yang memudahkan urusan umat Nabi, sudah ada doa dari Nabi. Mereka akan diselamatkan oleh Allah, mereka akan dimudahkan oleh Allah. Itulah arti azizun alaihi ma'anittum. Nabi sangat peka sekali terhadap apa yang terjadi kepada umatnya. Beliau katakan dalam hadis, kalau ada umatku di ujung dunia mengetahui saudara muslimnya di ujung dunia sedang dalam keadaan susah dan dia tahu, tapi dia diam, dia senang, dia biasa saja, maka dia bukan dari golongan umatku, kata Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada kita, sesama umat Islam kita harus perkuat persaudaraan kita, harus saling merasakan satu sama lain. Kita tidak boleh tidak peduli sama saudara kita, kita tidak boleh tidak mengurus, kita tidak boleh tidak perhatian dengan saudara kita. Itu perintah dari Nabi. Orang muslim dengan suku yang berbeda-beda, dengan warna kulit yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, kita seperti satu jasad yang kata Rasulullah, kalau kepalanya sakit, tangannya akan sakit. Kalau tangannya sakit, badannya akan sakit. Sesungguhnya seorang muslim, innal mushaba al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Hadis yang lain mengatakan kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti satu jasad, satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merobohkan, tapi kita saling menguatkan sesama saudara-saudara muslim kita. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi Allah mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW sangat rakus sekali dalam kebaikan untuk kita umatnya. Sekecil apapun masalah kehidupan ini pasti disampaikan oleh Nabi, dan di dalamnya ada peluang pahala untuk kita dapatkan. Apa kata Nabi mengatakan? Sedekah itu punya 70 cabang. Orang kalau mau sedekah nggak punya duit, bisa sedekah dengan cara yang lain. Bisa dengan kalimat yang baik, bisa dengan tasbih, bisa dengan zikir, dan ada cara yang menarik untuk bersedekah, dan itu termasuk sedekah yang afdal. Dengan cara bagaimana? Kalau kita berjalan di sebuah jalan, kita menemukan ada hambatan, paku, duri atau kayu yang melintang, lalu kita pinggirkan, kita mendapatkan pahala yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum. Nabi sangat rakus dalam perkara yang sederhana. Beliau upayakan umatnya tetap dapat pahala. Orang kalau makan nasi atau minum air, dia niat dengan makan itu Allah akan permudahkan dia ibadah. Atau dia niat, dia makan itu supaya semangat beribadah, dia minum supaya semangat beribadah, dia bekerja supaya bisa menafkahi anak istrinya, dia bekerja supaya bisa menjaga diri daripada mencuri, dia menikah supaya bisa menjaga dirinya dari berzina, maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang nilainya ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum. Orang yang beriktikaf termasuk di masjid. Dari tadi kita duduk di masjid, kita niat i'tikaf. Selama kita duduk di sini, kita diam, kita mendengar, kita menyimak, kita akan mendapatkan pahala yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Itu adalah bagian daripada harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi SAW terkhusus kepada orang mukmin, beliau sangat sayang sekali. Terkhusus kepada orang mukmin, Nabi sangat perhatian sekali, dan tidak kita abaikan juga. Nabi juga sayang, Nabi juga rahmat kepada seluruh umat manusia, meskipun dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Suatu ketika Nabi pernah duduk dengan sahabat. Ini pelajaran bagi kita, agar kita tidak boleh mengganggu saudara-saudara kita yang bukan dari kalangan orang Islam. Nabi duduk dengan para sahabat di kota Madinah. Ada orang Yahudi meninggal dan jenazahnya dibawa
Aku berdiri kepada orang Yahudi itu menghormati karena dia saudara kita sesama manusia. Aku hormat kepada orang Yahudi karena dia saudara kita sesama manusia. Tapi secara khusus, secara kasih sayang, aku tetap bil mu'minina raufur rahim. Nabi tetap tidak rela kalau satu umatnya masuk ke neraka. Nabi tidak mau masuk surga sebelum semua umatnya yang ada di neraka dikeluarkan oleh Allah masuk surga bersama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadim. Beruntunglah, berita gembira bagi kita umat Islam. Kita punya pondasi bangunan agama yang tidak pernah bisa rubuh. Kita punya pondasi bangunan agama yang sangat kuat, tidak mungkin bisa dihancurkan oleh siapapun. Ketika kita telah diserukan, telah dipanggil, telah diajak oleh Nabi yang telah menyuruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bi akramir rusuli kunna akramal umam. Dengan kemuliaan Nabi, kita pun menjadi umat yang mulia. Semoga dengan berkumpul kita pada pagi hari ini, kita mendapatkan kemuliaan dari kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup dalam keadaan mulia, kita meninggal dalam keadaan mulia, dan kita dibangkitkan bersama orang-orang mulia. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, permudahkanlah langkah kami untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukalah dan bersihkan hati kami untuk bisa menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kekuatan untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi di kampung-kampung kami, ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk menghidupkan sunnah Nabi di kota kami, ya Allah. Dan berikanlah kami kemampuan, kekuatan dalam menghidupkan sunnah Nabi dalam negeri kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.